adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di sini disebutkan al-khudu'u ay at-tawadu'i bil qalbi tahtal hibati, tawadu, rendah sama yang dengan pertama. Kemudian as-sukunu ala hailil kasbi siqatan bid-daman. Maknanya apa? Kita ini jangan terlalu risau terhadap rezeki, karena kita ini siqatan bid-daman, yakin saja kita ini sudah ada jaminan rezekinya masing-masing. Apapun provinsi kita, Bang, kita ini gak usah kita terlalu sering melihat kawan, ya, melihat orang sebelah akhirnya timbul penyakit SMS, ya Bu, ya, tengok-tengok terus kawan tetangga. Makanya termasuk adab dalam kitab Tasirul Khalaq, nggak boleh terlalu kepo sebagai hak tetangga. Wayahmiluhu, ya, melihat ya sesuatu yang dia bawa ke rumahnya selalu kita perhatikan, itu adabnya nggak boleh. Apapun yang dia bawa Pak ke rumahnya, tengok-tengoknya apa dia, penasaran dia Pak, nah, itu nggak boleh, itu adab bertetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan kaji kitab Muruqul Ubudiyah karya Syekh Muhammad Nawal Jawi, sarahnya, tapi matanya adalah kitab Matan Bidayah wal Hidayah lil Imam Al-Ghazali, yang nanti bagaimana ada kurang lebih sekitar 14 di antara adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini karya seorang ulama, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang sudah tidak asing lagi, ya, meninggal 505 Hijriah, yang dapat gelar Hujjatul Islam. Kalau Hujjatul Islam tak diragukan lagi Bapak Ibu, karena dia man hafadha salasami'ah al-bahadis, hafalan hadisnya saja paling sedikit 300.000 hadis. Sementara Imam Al-Ghazali dia hafal khamsumi'ah al-bahadis, dia hafal 500.000 hadis. Nah, ini dia buat satu bab Bapak Ibu, al-qawlu bi adabi suhbati wal mu'asarati ma'al khalqi, bagaimana adab kita dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum dia bahas adab, kata beliau, i'lam, ketahuilah olehmu hai yang mengaku hamba Allah, yang mengaku sebagai umat Rasul, anna sahibakal ladzi la yubarika bihadrika, yang senantiasa mengiringimu, yang senantiasa setia menemanimu, la yubarikuka, yang tidak akan berpisah denganmu. Kapan? Bihadrika, ketika kau sedang di kampungmu, au bisafarika, atau ketika kau sedang musafir, au wa naumika, atau kamu ketika sedang tidur, wa yaqzatika, atau kamu ketika sedang bangun. Mau sedang bangun, mau sedang musafir, mau kita sedang tinggal di kampung, di komplek, ya, ketahuilah di antara yang paling setia menemanimu, bahkan bihayatik, dalam kehidupanmu, wa mautik, bahkan matimu, kata beliau, wa huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka, yaitu Allah, Maula, pencipta kita, yang paling setia, yang bisa kita mintakan sebagai yang sentiasa mengiringi kita, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kalaulah teman, ya, ibaratnya yang tidak akan berpisah dengan kita itu Allah, maka kita ketika mau melangkah musafir, maka kita selalu melangkahkan kaki kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andai kata kita musafir, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan, karena cuma Allah yang la yubarikuka, yang tidak akan meninggalkanmu. Andai kita datang kita kepada Allah laksana berlari, maka Allah lebih cepat daripada itu. Begitulah Tuhan kita yang punya sifat Tawwabur Rahim, Tawwabur Rahim dan Ghafurur Rahim, maha rahmatnya, sayangnya Allah kepada hambanya, walaupun hambanya walau ananas sama, walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi. Tapi kalau dia datang kepada Allah dengan bertaubat satu saja,
maka ghafartu laka, aku ampuni dirimu. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wa mahma zakartahu fahuwa jalisuka. Kapan saja kita ingin, kapan saja kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, fahuwa jalisuka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melupakanmu. Jadi maknanya Bapak Ibu, kalau kita artikan secara bahasa, berarti Allah duduk bersamamu. Bukan begitu maknanya. Kalau secara bahasanya Pak, kalau kita selalu ingat berzikir kepada Allah, maka Allah bahwa jadi suka. Maknanya apa? Allah senantiasa melihat hambanya, Allah senantiasa memperhatikan hambanya, dan Dia tidak melupakan kita. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata beliau, wa muhamma in kasara qalbuka hasnan, ketika kamu galau, ketika kita sedih Bapak Ibu, ala taksirika bihaqqi dinika, pada perasaan ketika kita ini merasa kurang beramal, ketika rasa-rasanya amalku tak cukup, ketika rasa-rasanya kita ini beratnya galau, khususnya tingkat tinggi, bahwa sahibuka wa mulazimuka iz qala Allahu ana indal munkasara qulubuhum min ajli. Aku ini sebenarnya, kata Allah, yang Rabb yang senantiasa yang mampu menghilangkan kesedihan seorang hamba. Hanya saja hamba itu yang jauh, yang berpaling dariku. Ini hadis qudsi. Jadi Allah itu semakin senang kalau menengok hambanya merengek-rengek di hadapannya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada hakikatnya, kita ini dikatakan seorang hamba ketika kita punya sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hanya Allah yang setia. Sahibuka wa mulazimuka ana indal munkasarah. Makanya kalau kita mau curhat, curhatlah sama Allah, khususnya di sepertiga malam. Kadang-kadang kita duluan curhat sama WA, betul Bapak Ibu? Ya, kita buat status dinding Facebook. Padahal kadang-kadang tetangga kita yang membaca. Tetangga kita yang membaca kadang-kadang diukurnya kita dengan status kita. Makanya kalau kita apapun permasalahan, serahkan dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah para sahabat Nabi itu tidak dihadapkan dengan masalah? Dihadapkan dengan masalah, Pak. Apakah keluarga para sahabat Nabi juga nggak ada masalah? Tentu ada juga, Pak. Sayyidina Ali itu kalau beliau kadang-kadang ada masalah di antara tempat dia yang pergi masjid. Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu tengok bapak-bapak kok tiba-tiba masjid aja dia, belum waktunya sholat, itu pastikan dulu. Boleh jadi dia ingin mencontoh Sayyidina Ali. Nah, itu di antara kesukaan Sayyidina Ali, kalau dia ada punya problem, termasuk problem rumah tangga, itu di antaranya beliau datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, dalam bahasa hikayat, masjid ini selalu berkata, apa kata masjid? Ayyuhan nas, hai manusia, kalian katakan aku ini rumah yang mulia. Kalian katakan rumah yang paling baik di atas muka bumi Allah adalah masjid. Tapi kenapa kalian jauh ketika masjid ini sudah memanggil-manggil kalian? Itu bahasa daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu rumah kita ini Bapak Ibu. Makanya orang beriman itu sebenarnya di masjid itu seperti kesamak, seperti ikan bilma di dalam air. Memang dunia kita rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dulu Nabi juga dengan para sahabat itu biasa, ada yang di emper masjid itu biasa, dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga hijrah, yang pertama dia bangun masjid, rumah Allah. Ini Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau Imam Ghazali, walau arabtahu haqqa ma'rifatihi, kalau kau benar-benar yakin kepada Allah, mengenal Allah, lantakhajathu sahiban wa taraktan nas janiban, kau betul-betul tidak akan meninggalkan Allah, menjadikan Allah tempat bersandarmu,
dan engkau tidak akan bertumpu kepada manusia. Jadi kalau kita kadang-kadang Bapak Ibu kita terlalu berharap betul kepada manusia tanpa menggantungkan harapan kepada Allah. Nah, ini diantaranya kata beliau. Ini kita bacakan Bapak daripada kitab Bidayatul Hidayah. Wa illam taqdir ala zalika bi jami' awqatik, kalaulah kamu tak mampu mengisi waktu-waktumu di malam itu dengan ibadah yang khusus, fa innaka an tuhalilaika wa nahar min waqtin, paling tidak ada satu waktu ya beberapa saat, beberapa waktu yang kau gunakan daripada bagian malam atau siang. Bapak Ibu, bagaimana indahnya kalau kau nggak mampu mengisi malammu penuh dengan ibadah secara khusus, paling tidak antara siang dan malam itu ambillah sedikit satu waktu saja, limaulaka untuk Tuhanmu, limaulaka untuk penciptamu. Dan untuk apa? Wa tatalazzazu ma'ahu bi munajatik, kita ingin merasakan lezatnya munajat dengan Allah. Paling tidak kita ambil waktu-waktu tertentu, kita meluangkan sambil tafakur, sambil curhat, sambil berkeluh, ya, makna dalam artian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mungkin Bapak Ibu tak bisa seperti orang soleh dulu Pak, yang mereka itu semangatnya memang di atas rata-rata. Bapak Ibu, ya, Imam Sufyan As-Tsauri saking semangatnya itu beliau sering angkat kaki habis sholat malam Pak itu ke atas dinding supaya darahnya itu turun. Terlalu lama tegak Pak, ya, terlalu lama tegak, bahkan kadang-kadang bengkak kakinya. Kalau kita kan sudah bengkak duluan Pak, baru kita sholat, ya, memang udah bengkak kian Pak. Kalau mereka tidak, gara-gara sholat itu bengkak, begitulah mereka semangatnya. Makanya Abdullah bin Umar itu dapat gelar Sahibul Lail, sahabat malam. Kenapa? Karena memang malam itu dia hidupkan. Bahkan di antara mereka Pak, setiap malam Ramadan sebelum pergi tarawih, ya, karena di kala itu sebelum, ya, ketika sudah dikumpulkan oleh ya Umar bin Khattab, yang apanya imamnya adalah Ubay bin Ka'ab, itu kebiasaan Abdullah bin Umar itu adalah ya mandi habis maghrib. Sebahagian sahabat itu mandi habis maghrib. Tapi tanyakan nanti ini, nampaknya bertolak belakang dengan para dokter, itu masih diperdebatkan Bapak Ibu. Jadi makanya dalam kitab Mazhab Syafi'iyah, dalam kitab Taqrirus Sadidah, di antara yang dianjurkan dianggap baik adalah setelah kita berbuka, pas mau pergi sholat isya menjelang tarawih itu, ya, al-iktisal, mandi. Supaya semangat nih Pak, mandi kita. Nah, itu silahkan bagi ibu yang mengamalkannya. Saya amalkan itu sebelum pergi Pak, ya, karena kalau mandi di waktu maghrib kadang-kadang tanggung kali mandinya, khawatir juga kadang-kadang masuk ya sesuatu itu kepada badan kita atau lubang yang 5. Ya, makanya kalau ya mandi di puasa usahakan mandinya model pakai gayung Bapak Ibu. Ya, mandi biasa, pakai gayung atau pakai yang macam di hotel-hotel lah. Apa namanya Bapak Ibu? Ya, boer lah. Kita sekali sebulan lah kalau pergi ke Dumai isi kajian Bapak Ibu, merasakan lah. Nah itu, usahakan jangan al-ingimas, usahakan jangan dia berendam. Berendam nyelam-nyelam. Orang kaya bahkan ada kolam renangnya, menyelam lama-lama. Nah, itu mengurangi kesempurnaan ibadah puasa. Ya, mengurangi kesempurnaan ibadah puasa. Nah, itu jangan biasakan menyelam-nyelam. Maka kemudian, kalaulah sedemikian, fa'alaika an tata'allama adab as-suhbah ma'allah, hendaklah kau beradab. Bagaimana adabmu dengan Allah? Kata Imam Syekh Nawawi juga sebutkan di sini kurang lebih sekitar 14. Pertama, adab kita kepada Allah Bapak Ibu, itraqur ra'si wa ghaddu turbi. Itraqur ra'si, yang menundukkan kepala. Ini adab kita kepada Allah, menunjukkan simbol ketawadukan di hadapan Allah, bukan simbol kecongkakan. Ya, dan
menundukkan torpi pandangan. Dalam artian dalam kehidupan ini kita ini lebih sering melihat ke bawah sebagaimana baginda Nabi daripada toleh kiri kanan dan atas. Jadi kalau makanya dalam sholat Bapak Ibu kita itu sudah ketika menghadap Allah itu jangan begini Pak, begini Pak, gayanya Pak. Ya, makanya dalam mazhab Syafi'i disebutkan yamsi bisakinati wal waqar, jalan ke tempat sholat itu dengan tenang penuh wibawa. Datang dia baru jangan begini. Ada orang yang begini, apalagi menganga begini, tapi dia menunduk begini. Itraqur ra'si, itraq itu turun, ya, menundukkan gitu. Ya, tengok tempat sujud. Itu sebagai adab kita kepada Allah. Jadi tunduk gini Pak. Tapi jangan terlalu tunduk Pak. Ya, tunduk begini dia. Itu diantara adab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tengok-tengok dulu, ada juga orang Pak tunduk dia Pak pas sholat Pak. Nunduk dia begini Pak. Datang kawannya sangkanya sedang sholat, rupanya sedang main WA. Dimas begini dia Pak. Datang kawannya dia Pak, ikut sholat Allahu Akbar. Disangka kawannya sedang rupanya sedang main WA. Tengok dia begini. Aduh, akhirnya kacau dia punya sholat. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalaulah kita mau berjamaah dengan seseorang, ya, kalau dia tahu datang kita di sampingnya, pasti dia tahu tuh Pak, nggak mesti kita tepuk. Bapak Ibu, ya, udah langsung aja Allahu Akbar. Secara otomatis dia tahu sendiri. Kalau perlu ditepuk setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kasih sangka, nggak paham dia. Kalau dia mau, yang repot dia nggak mau kata dia. Iya Pak, Bapak Ibu. Iya. Kalau dia mau, kalau nggak mau, repot juga Pak. Nah, jadi Allah Akbar, baru andai kata kita, kebiasaan kita ini kita tepuk duluan Pak. Dalam Fathul Mu'in pendapatnya dua. Pendapat pertama, ihram diharamkan termasuk mengganggu sholat kalau sebelum takbir. Tapi kalau sudah kasih isyarat, itu diperbolehkan, bahkan jadi. Tapi nggak mesti kalau dia tahu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai adab kita. Wa ghaddu tarfi, pandangannya pun dia tidak liar. Ya, makanya Nabi itu selalu ketika mi'raj pun diajarkan oleh Jibril, jangan toleh-toleh, karena banyak panggilan Bapak Ibu. Ya, panggilan banyak. Di antaranya dia tengok ada seorang perempuan tua, sudah tua, lalu pakaiannya ini, tangannya ini penuh perhiasan. Lalu dia pakai you can see. Bayangkan nenek-nenek pakai you can see Bang. Maksudnya pakainya itu terbuka sampai sini Bang. Ya, you can see lah. Kamu can bisa si melihat mai ketiak. Berarti kamu bisa melihat ketiak saya, kata dia Pak. Padahal sudah nenek-nenek. Ya, Nabi Muhammad, kata dia Pak, dalam kitab Dardir, Nabi walam yaltabid ilaiha, Nabi tidak menoleh sedikit pun. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, man hiya ya Jibril, apa itu Jibril? Itulah dunia. Itulah dunia dengan gemerlapnya laksana seperti perempuan yang ininya terbuka dan dipenuhi oleh hiasan-perhiasan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dunia itu adalah ya ayyu syai'in bimilkihi, tergantung yang memilikinya. Bapak Ibu, dunia ini tergantung yang menyipatinya, tergantung orang yang memposisikan dunia di matanya. Makanya dulu ada pengarang Hizbun Nasr Bapak Ibu, ulama terkenal namanya Imam Abu Hasan As-Sajili. Ini ulama paling kaya di Mesir di kala itu. Lebih mewah mobil dia daripada gubernur. Bayangkan seorang ulama diberikan kekayaan kelebihan. Imam Abu Hasan As-Sajili, ya, pengarang kitab Hizbun Nasr, roti-roti Bapak Ibu. Itu beliau dulu tentaranya itu ibaratnya dua kuda dengan apanya Pak? Dulu Pak, kalau sekarang sudah es-kuda, bahkan di atas es-kuda Pak, sudah mobil. Nah itu beliau, ya, satu saat beliau dikritik oleh jamaahnya
Karena pakaian beliau itu mewahnya paling mahal. Orangnya paling serbannya saja paling mahal di kota Mesir. Ya, dan dia setiap hari ganti pakaian. Setiap beberapa kali, bisa 3-2 kali ganti pakaian Imam Hasan Asy'adzili. Kata dia, Syekh, kau ini wali, terkenal kau ini wali, tapi kenapa kau hidup begitu mewah? Kata dia, Pak. Tapi ada menarik jawaban dia, Pak. Kata dia, saya ini libasi, pakaianku ini yakul bercakap. Apa kata pakaianku ketika saya pakai ini? Ayyuhan nas, hei manusia, hei manusia, hei masyarakat. Ya, ana ghaniyun, aku ini orang kaya. Bala tarhamuni, gak usah kau kasihani aku, gak usah kau kasih amplop aku. Coba kalau kaya Ustaznya, Pak. Saya pun kalau kaya mana saya terima amplopnya lagi, Pak. Betul, Bapak Ibu? Ya, semalam saya bawa 8 amplop. Semalam Pak keliling dari Mina sampai Pangkalan Kerinci, sampai Malang, Pak. Ya, bahkan malam, ya bayangkan 4 kali habis isya. Itu gak terbayang lagi, Pak. Habis isya di waktunya setengah jam. Habis itu tembakan ke Minas. Untuk yang di Minas, ya arah ke Perawang, mulai ceramah di seberatnya jam 12. Terkejar, Pak, 4 titik. Bawa 8 amplop. Itu pun istri saya juhudnya luar biasa. Nggak mau di amplopnya, dibuangnya, Bu. Ayo kan saya kasih, Pak. Ya, isinya diambil semuanya. Karena kata dia harga cabai seperempat 23.000, mahal kata dia. Alhamdulillah, juhud juga amplopnya dibuang, Pak. Ya, kata menarik kata beliau. Jadi kalau ada ulama kita yang kaya, jangan kita langsung menatap sebelah mata. Justru itu kadang mengangkat derajat kaum muslimin. Kita doakan walaupun beda-beda kadar yang diberikan Allah. Ya, Imam Syafi'i kata dia, saya sangat memuliakan guruku yang hidupnya apa adanya, tapi saya juga memuliakan guruku seperti Muhammad Hasan Asy'adzili. Itu guruku, walaupun Muhammad Hasan Asy'adzili kayanya tidak ketolong. Kenapa tidak ketolong? Karena bayangkan, Pak, sekaya-kayanya kita sini nggak mungkin ada seperti beliau. Beliau Muhammad Hasan Asy'adzili, murid kesayangan seorang wali Imam Abu Hanifah, emas batangan tersusun rapi di ruang tamu. Emas batangan itu, Pak, bukan emas apa, Pak. Emas batangan tersusun rapi di ruang tamu. Sampai-sampai Imam Syafi'i, ya Syekh, nggak salah nih ya Syekh. Apa boleh, kata dia, Pak. Apa boleh begini, Syekh, kata dia. Kata beliau, ya Syafi'i, Syafi'i, bagaimana pendapatmu? Kaifa ra'yukum? Bagaimana pendapatmu kalau emas batangan ini diserahkan kepada orang fasik? Di mana dia pergunakan? Oh, kata beliau kepada Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Hasan Asy'adzili, kalau saya pakaianku akan berkata, Ayyuhan nas, wahai manusia, ana fakir, aku ini miskin. Ya, irhamuni, kasihani aku. Maknanya apa? Berharap dia, terus dia ibaratnya dia berharap saja kepada banyakkan manusia. Makanya beliau ada di antara ulama-ulama itu yang diberikan kekayaan keistimewaan, termasuk ulama yang sangat terkenal ahli hadis, meninggal 2004, namanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu mungkin Bapak Ibu sering dengar namanya itu, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Masih keturunan Rasul, orangnya ganteng, besar, orang Arab. Ya, tinggal di Makkahul ya Mukarramah. Itu beliau minyak wanginya saja Bapak bisa tetes 7 juta. Minyak wangi sehari-hari itu, Pak, setetes di antara muridnya itu. Kalau di sini antara muridnya, kalau pernah ceramah itu Abuya Muhammad Rusli Al-Makki. Itu lama juga sama Buya Said Muhammad. Itu kurang lebih 10 tahun di sana. Pernah sini ceramah Bapak Ibu? Ya, itu termasuk ya murid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau pernah dulu dipitnah oleh seorang doktor Salafi Madinah namanya Aid Al-Qarni, membuat satu buku bahwa ya Sayyid Muhammad ini perusak togutnya kota Makkah, penghancur. Ini dibuatnya buku, Pak, bestseller, laku di kalangan Salafiyin wal Wahabiyin.
Ini bahannya. Kalau kata mereka, karena saudara kita lapin itu berlevel-level juga Pak. Ada level ya kelas kerasnya Pak. Salam pun tidak dijawabnya. Assalamualaikum. Ahli neraka bid'ah ini. Ini level paling keras Pak. Kalau begini modelnya nggak bisa kita bersahabat. Tapi ada juga level yang menengah moderat dan level yang masih bisa bergaul sama kita. Nah, itu nggak masalah. Ya, karena perbedaan itu sampai hari kiamat pasti ada Pak. Kata beliau, sampailah buku yang memfitnah hanya membahas tentang kejelekan Muhammad. Alhamdulillah. Ya, ini nampaknya buku ini masih banyak kurangnya ini. Maksudnya kurangnya ini terlalu sedikit kekurangan dia sebutkan. Bersyukur saya, kata Sayyid Muhammad, ya talamizi wahai muridku, ista'idz sayyara, siapkan ya mobil, ya utlub urwanahu, cari di mana alamat ini Syekh doktor ini. Ditanya di sini alamatnya, dapat alamatnya, dibawalah duit 1 koper. Ini aslinya Pak ceritanya, tanya nanti kepada murid-murid beliau. Dibawalah duit satu koper apa duit semuanya Pak, bukan kertas Pak. Dibawa duit itu sampai sana, assalamualaikum. Ya salam. Ini hadiah tu minni laka. Ya Syekh, ya doktor, karyamu bagus sekali. Nih duit 1 koper untuk hadiah bagimu. Terkejut dia Pak. Ibarat bahasa kita takut juga ampun kata dia Pak. Ya terkejut dia. Akhirnya apa kata dokter ini? Kalau begini berarti kau ini saya akui betul-betul ya maula atau keturunan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu ulama ahlu sunnah wal jamaah yang sekarang anaknya melanjutkan ya, yaitu Sayyid Ahmad. Ya Sayyid Ahmad. Nah ini makanya murid-murid Sayyid Muhammad itu banyak Bapak Ibu. Buya Topur, termasuk Habib Rizik di samping dia, ya di Riyadh. Itu juga murid-murid beliau. Banyak Habib-Habib yang lain, Habib ya, Ustadz Lutfi Basori. Nah, itu murid-murid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kemudian Bapak Ibu, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah jam'ul hammi ay al-qasdi mal i'timadi ala Allah. Jadi apa kita ini selalu bersandar apapun sesuatu itu kepada Allah. Kalau bersandar kita Bapak Ibu, atau kita sering berbicara berharapkan bertumpu kepada kawan ini tidak semua yang setia Bapak Ibu. Makanya Imam Al-Ghazali mengingatkan, wahzar, takutlah kau aduwaka, musuhmu, marrotan, sekali saja. Kau ini mesti khawatir, hati-hati kepada musuh cukup sekali. Tapi wahzar sadiqaka, tapi khawatirlah kau kepada kawan yang setiap hari kau jumpa, kawan akrabmu, alfa marrotin, 1000 kali. Apa maknanya Bapak Ibu? Kenapa sama musuh cuma sekali kita levelnya? Kalau sama kawan 1000 kali. Karena kawan kita adalah yang tahu yang paling gampang. Andai kata mau dia bunuh kita Pak, paling gampang dia Pak. Kenapa? Karena dia bersama kita terus tahu kelemahan kita. Ya, dia bisa memudaratkan kita. Makanya tengok-tengok dulu kawan kita mau curhat. Ya, kita bicarakan, akhirnya dia bocorkan. Kenapa? Kata beliau, in qalama al-qalbu, hati itu bisa berbolak-balik. Saatnya akrab kita berkawan, tapi ada kalanya hatinya berbalik, akhirnya dia juga yang membocorkan. Itulah ya rusaklah hubungan baik dan persahabatan. Makanya dia ya adab-adabnya itu kita selalu bertumpu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab kita yang ketiga kepada Allah, dawamus sukti ay amma la yubidu fiddin. Ya kita ini kalau bisa lebih banyak diam dari sesuatu yang tidak ada faedahnya Bapak Ibu. Karena setiap ucapan kita dinilai Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita ucapkan dinilai Allah. Ada malaikat yang spesialis, yang khusus mencatat. Makanya apa yang kita ucapkan, itulah nanti yang siap-siap kita tanggung jawabkan. Nah, jadi ini diantara adab-adab kita. Makanya kata Nabi, alaika bitulis sukti fa innahu mutradatul syaitan. Setan itu paling benci kepada orang yang betul-betul mencatat cakapnya.
Nah, dia ibaratnya orang ya, dia bercakap yang perlu, yang apa adanya. Ya, makanya Abu Bakar pernah memasukkan batu ke dalam mulutnya. Abu Bakar Siddiq. Bayangkan tuh Pak, masukkan untuk melatih dirinya itu Pak. Kalau Bapak Ibu mau coba-cobalah. Saya di pesantren pernah coba itu gara-gara ngaji sama guru. Nah itu pernah nggak tahan 4-5 menit, saya buang batunya langsung. Begini Pak, gimana orang kita suka ngomong. Nah jadi maksudnya ngomong, kalau ngomonglah yang baik-baik, yang bermanfaat. Ini Bapak ya, jadilah kamu. Jadi kalau kamu itu diantara doa yang paling mustajab adalah orang yang cakapnya nasihat terus. Itu diantara orang kalau berdoa minta sunnah, kita minta doa kepada orang nasihun yang suka menasihati orang. Kalau dia bercakap yang baiknya saja, baik-baik saja dia. Nah itu diantaranya. Makanya diperumpamakan orang beriman itu seperti lebah yang dia makan saripati, kemudian yang dia belakang yang enak-enak, yang manis-manis. Begitulah kata-kata kita orang beriman. Nabi itu Bapak Ibu punya kelebihan, kalau bercakap orang terhipnotis. Makanya orang sebagian kafir Quraisy itu tidak mau lama-lama mendengar cakap Nabi. Mereka selalu akan pergi kalau Nabi Muhammad. Mereka akui memang kalau didengar-dengarkan cakap Muhammad itu, kata bahasa mereka Pak, ya rasa-rasanya tersihir kita. Begitulah Nabi itu jami'ul kalim. Kadang-kadang kalimat Nabi itu singkat tapi padat. Makanya Nabi sering Pak, Nabi sedang tegak begini Pak, tegak wanita Pak, perempuan. Ya Rasulullah, inni wahabtu laka nafsi. Kalau engkau berkenan ya Rasulullah, nikahi aku. Bayangkan tuh Pak, jarang kita tanya, walaupun sekondang-kondangnya para ustaz itu Pak, jarang itu perempuan menawarkan diri, Ustaz kalau kau mau nikahi aku, jarang tuh Pak. Nabi sering, tapi ayat tidak turun. Jadi jangan kita sangka bahwa nikah-nikah itu keinginan Nabi Pak. Harus ada ayatnya. Nabi tadi apa? Ada sahabat Nabi Pak sudah lama jomblo, sudah lama pingin nikah tapi tak punya modal. Kata Nabi diam. Akhirnya Nabi diam, datang sahabat, ya Rasulullah kalau kau tak berkenan tawarkan aku ya Rasulullah. Kata Nabi, apa yang kau punya? Bu, kalau sudah Nabi yang menawarkan, satu perempuan pun di Madinah tak mau menolak. Kalau sudah Nabi yang mengabang, itu pula kehebatan Nabi Muhammad. Makanya sahabat Nabi itu punya taktik, nggak mau dia bawa orang tuanya Pak. Kalau untuk melamar anak gadis, siapa yang dia bawa? Rasulullah dibawanya Pak, dibawanya Rasulullah. Akhirnya diterimalah dia menjadi menantu si Bulana. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Rasulullah SAW. Tapi kata ini hadis inilah sebagai dalil. Kata beliau, apa yang kau punya? Saya nggak punya apa-apa kecuali sehelai kain di rumah dan sebagai alat perang. Maka modal nekat kamu, kata Nabi. Ya, habis dari Al-Quran, apa kau hafal Al-Quran surah kaza, surah ini, surah ini. Makanya kata Nabi, baik kalau begitu jawaztukaha bima 'allamaha Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengannya dengan mengajarkan dia Al-Quran, mengajarkan Bapak Ibu. Ya, bukan sekedar hafalan Pak. Saya nikahi putri ibu dengan surah Ar-Rahman, nggak kenyang juga itu Pak. Ar-Rahman, Allamal Quran. Ya, sementara kita butuh makan. Nah, itu kurang cukup. Kalau bisa surah Ar-Rahman plus emas sebesar kepala kuda. Begitu Pak. Iya Bu ya. Kenapa? Supaya jangan mahar kosong. Itu sebagai manusia mahar kosong itu. Hargai muliakan ya kalau kita orang berada. Tapi kalau sudah sama-sama dia sudah komitmen anaknya ini, sudah apalagi tetap komitmen mereka, cari jalan solusi, jangan dipersulit, mesti dipermudah. Itu ajaran Islam. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara adab kita kepada Allah. Karena waktu tadi sudah berbunyi, diantaranya lagi kita percepat adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diantaranya di sini disebutkan al-khudu'u ay at-tawadu'i bil qalbi tahtal hibati, tawadu rendah sama yang dengan pertama. Kemudian as-sukunu ala hailil kasbi siqatan bid-daman. Maknanya apa? Kita ini jangan terlalu risau terhadap rezeki.
Karena kita ini siqatan bid-dhaman, yakin saja kita ini sudah ada jaminan rezekinya masing-masing. Apapun profesi kita Bang, kita ini gak usah kita terlalu sering melihat kawan, ya, melihat orang sebelah akhirnya timbul penyakit SMS, ya Bu, ya tengok-tengok terus kawan tetangga. Makanya termasuk adab dalam kitab Tasirul Khalaq, nggak boleh terlalu kepo sebagai hak tetangga. Wayah miluhu, ya, melihat ya sesuatu yang dia bawa ke rumahnya selalu kita perhatikan, itu adabnya nggak boleh. Apapun yang dia bawa Pak ke rumahnya, tengok-tengoknya apa dia, penasaran dia Pak, nah, itu nggak boleh, itu adab bertetangga. Nggak boleh kita itu selalu kepo ingin tahu apa yang dia bawa. Tapi yang paling sebagai adab bertetangga, yang hak kita sebagai bertetangga, kata ulama, alla yanzura ila nisaihi wa ila khadimihi ya khassatan jamilah. Jangan suka menengok istri tetangga, pembantu tetangga, anak tetangga, wabil khusus yang cantik-cantik. Ini Pak perlu dijaga. Nggak boleh kita ini ya khusus hanya melihat istri tetangga, anak tetangga, apalagi jamilah. Itu kata kitab ya dalam adab-adab bertetangga, supaya kita ini tetap langgeng, aman, tidak ada perselisihan. Inilah diantara mungkin Bapak Ibu sebagai kajian kita subuh ini, adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya tutup adab yang terakhir kepada Allah itu adalah selalulah husnuzon kepada Allah. 3 hari Nabi sebelum wafat, Nabi sampaikan Bapak Ibu, la yamutanna ahadukum, janganlah kalian wafat illa melainkan yahsunu zanna billah, kecuali kalian husnuzon kepada Allah. Kalau suudzon, matinya su'ul khatimah. Makanya kita tak boleh ketika sakit suudzon kepada Allah. 3 kali kau ya Allah, ya dia untuk Allah, itu tak boleh ketika sakit. Husnuzon kepada Allah. Boleh jadi kita dikasih penyakit sebagai penghapus dosa, itu mindsetnya Bang. Makanya orang yang apalagi sakarat, apalagi kita masih bisa berpikir, nggak boleh kita langsung suudzon ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan Nabi sebelum meninggal dunia. Lalu Nabi sedang berbaring, masukkan tangan ke dalam baskom, wa yamsahu ila wajhi, dia usapkan ke wajahnya. Lalu kemudian Nabi masih berdoa ketika sakit. Cuma Nabi itu hanya beberapa kali sakit Bapak Ibu. Ya sahabat Nabi juga jarang sakit. Kita aja di sini yang sering sakit Pak. Makanya dokter 2 tahun di Madinah langsung tutup praktek. Gak bisa dia Pak. Kenapa? Sehat-sehat sahabat Nabi. Ya pulang dia ke Mesir Pak. Nah, itulah Nabi. Nabi masukkan apa doa Nabi? Allahumma a'inni alayya sakaratil maut. Ya Allah, bantu aku ketika menghadapi sakaratul maut. Kita yang biasa kita pakai Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Nah, itu diaminkan doa supaya kita ringan ketika sakaratul maut. Laksana rambut ditarik dalam adonan roti, atau paling tidak ibaratnya seperti ya gigitan semut. Semut biasa lah berada gigitan. Itu masih bisa lah Pak. Jangan seperti asyaddu min salasi mi'ah darbatin bisayf. Jangan seperti 300 tebasan pedang di tempat yang sama, atau daging yang ditarik, ya daging basah ketika kita masih ditarik terkelopas. Jangan seperti itu. Itulah kerasnya sakaratul maut. Kita minta kepada Allah, khaffif, ringankan ya Allah, wa hawin ketika bisa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan Pak ya.